Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Jadi aplikasi ini berbasis website, jadi nanti bisa diakses menggunakan smartphone maupun laptop. Baik, untuk teknologi yang saya gunakan pada aplikasi ini, itu menggunakan Laravel versi 8, kemudian JavaScript-nya menggunakan jQuery, dan untuk CSS saya menggunakan framework dari Bootstrap. Kemudian untuk database, saya menggunakan database MySQL. Oke, jadi untuk aplikasi ini adalah aplikasi jenis point of sales yang biasa sering digunakan untuk melakukan transaksi penjualan pada toko-toko retail, restoran maupun kafe. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, maka kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita harus menginputkan email dan juga password. Kita harus inputkan dulu emailnya, yaitu email admin@gmail.com. Untuk passwordnya password. Kemudian klik enter atau klik button login. Oke, dan ini adalah tampilan awal kita berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Di sini terdapat berbagai macam informasi ya, seperti untuk menampilkan total penjualan, total produk, total customer, dan total promo yang saat ini masih aktif. Kemudian di bawahnya terdapat informasi untuk menampilkan statistik penjualan. Dan di sini bisa kita filter berdasarkan bulan dan juga tahun. Misalkan kita ingin menampilkan dalam bulan tertentu, misalkan kita tinggal pilih aja bulannya apa, maka akan muncul datanya seperti itu. Tahunnya juga bisa kita pilih, maka dia akan secara dinamis menampilkan sesuai yang kita pilih. Ini juga bisa kita ubah untuk visualisasinya menggunakan yang tipe line, ini yang menggunakan tipe bar. Oke. Selanjutnya, di sebelah kanan terdapat informasi untuk menampilkan total penjualan pada hari ini, dan total transaksi yang sudah dibayarkan, dan juga total transaksi yang belum dibayar. Kemudian di bawahnya terdapat informasi untuk menampilkan stok produk yang saat ini kurang dari 5 pieces, dan juga untuk menampilkan promo yang saat ini masih aktif. Di sini terdapat ada 4 item ya yang saat ini masih aktif dalam promonya. Ini adalah tanggal dari berakhir promo. Kemudian ini ada promo yang menggunakan tipe potongan harga, dan ini juga potongan harga tapi dalam bentuk persentase. Jadi ada dua tipe ya, jadi dalam bentuk persentase dan juga potongan harga untuk di aplikasi ini. Oke, kemudian kita lanjut ke menu kasir ya. Di sini kita pilih menu kasir. Nah, ini adalah tampilan dari menu kasir ya. Di sini kita bisa melakukan filter ya. Misalkan kita ingin mencari data produk, misalkan produk mie ayam. Nah, dia akan secara otomatis dinamis ya, menyesuaikan dengan apa yang kita ketikkan di kolom pencarian. Dan di bawahnya terdapat filter berdasarkan kategori ya. Ada kategori makanan, minuman, dan ini nanti bisa di custom untuk kategori ini. Jadi nanti di customnya pada bagian menu di sini di kategori ini. Nanti bisa kita setting sendiri. Oke. Nah, saya mencontohkan untuk melakukan input transaksi ya. Misalkan ada yang beli mie Aceh misal satu mie Aceh, kemudian ditambah dengan es teh manis, kemudian ditambah mie ayam misalkan, maka dia akan otomatis masuk ke dalam keranjang ya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa operasi seperti menambah quantity maupun mengurangi quantity. Oke, dan di sini terdapat informasi bahwa stok tidak cukup ya. Jadi untuk item ini ya, item mie ayam pangsit ini, dia nggak bisa menambah lagi dikarenakan untuk stoknya itu dia tinggal satu ya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi stoknya 2, itu tidak bisa, jadi stoknya sudah tidak cukup. Kita coba lagi untuk menambah pada item lain, misalkan yang masih ada kuantitinya, seperti es teh manis misalkan, kuantitinya dia kan 6. Jadi kalau misalkan kita tambah itu bisa kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan pengen
menghapus itemnya itu juga bisa, tinggal klik aja button delete yang di sini. Dia akan otomatis menghapus ya, menghapus item dari keranjang. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahkan produk lagi ya. Misalkan saya ingin menambahkan produk jus mangga. Nah, pada produk jus mangga ini itu terdapat diskon sebesar 15%. Maka kalau misalkan dirupiahkan, diskonnya itu 1.500 ya untuk setiap item. Nah, maka untuk totalnya itu adalah 25.000. Nah, untuk diskonnya itu 1.500. Diskon ini didapat dari diskon dari item jus mangga spesial ini. Nah, jadi untuk item ini terdapat diskon sebesar 1.500 untuk setiap item. Kalau misalkan saya tambahkan untuk itemnya ya, misalkan 2, nah, maka otomatis diskonnya juga akan menyesuaikan kuantitinya ini ya. Jadi sebesar 3.000. Jadi diskon 3.000 untuk item ini, produk jus mangga. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa memilih opsi dari PPN. Misalkan kita tidak ingin adanya PPN pada penjualan ini, itu juga bisa. Misalkan kita hilangkan saja PPN-nya, maka dia nggak menggunakan PPN. Dikarenakan saya malah mengalami kasus bahwa pada setiap restoran tertentu itu ada yang menggunakan PPN dan juga tidak menggunakan PPN. Jadi maka saya buatkan untuk ini itu opsional aja. Jadi secara dinamis nanti bisa diganti-ganti ya untuk ini PPN-nya. Baik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk proses transaksi ya. Kita bayar misalkan. Nah, di sini kan total bayarnya 35.200. Jadi sama seperti yang total bayar yang di bawah sini. Jadi sama. Kemudian kita lanjutkan untuk tipe pembayaran. Misalkan saya pilih untuk yang cash ya. Yang cash. Di sini juga bisa pilih untuk tipe yang lain. Misalkan untuk metode pembayarannya itu transfer bank menggunakan OVO ataupun Dana ya. Itu juga bisa itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang menggunakan cash saja. Kemudian customer, kita pilih customernya siapa, misalkan non member atau nanti juga bisa ditambahkan sendiri untuk customernya. Untuk customer sendiri itu nanti bisa ditambahkan di menu customer yang di sini ya. Di customer ini nanti bisa ditambahkan. Oke, saya lanjutkan untuk pembayaran. Jadi kita pilih dulu customernya siapa, gitu. Kemudian kita masukkan uang bayar, misalkan uang bayarnya itu 50.000. Nah, maka otomatis kembalinya itu akan menghitung ya. Jadi kembalinya 14.800 dikarenakan 50.000 dikurangi 35.200. Jadi total kembaliannya itu 14.800. Kemudian kita lanjut untuk proses pembayaran, misalkan bayar. Nah, maka dia akan otomatis mencetak struk ya. Jadi nanti kalau misalkan komputer sudah terhubung dengan printer atau smartphone-nya nanti sudah terhubung dengan printer Bluetooth, itu bisa dikoneksikan ya. Jadi nanti kalau misalkan dari komputer bisa pilih aja untuk printernya apa. Tapi untuk di smartphone itu bisa menggunakan printer yang model Bluetooth. Jadi saya sudah mencoba kemarin, saya mencoba untuk menggunakan printer thermal, itu bisa dikoneksikan, tetapi dengan dengan adanya aplikasi tambahan dari pihak ketiga. Nanti saya contohkan untuk nama aplikasinya apa. Nanti saya akan demokan di smartphone-nya langsung saja, jadi biar lebih gampang. Oke. Nah, jadi untuk struknya seperti ini tampilannya. Nah, terdapat informasi nama toko, alamat, nomor telepon, dan beberapa detail informasi pembeliannya seperti invoice, customer, tanggal pembelian ini, dan pelayan. Kemudian terdapat informasi untuk menampilkan item yang dibeli. Tadi kan beli item mie Aceh Lezat 1 pieces ya. Kemudian untuk jus mangganya itu beli 2. Nah, kemudian juga terdapat diskon tadi kan untuk item jus mangga ya. Tadi kan diskonnya itu potongan harga 1.500 untuk setiap item ya. Jadi kalau beli 2 totalnya itu 3.000 untuk diskonnya. Jadi dan tadi tuh saya memakai pajak. Jadi terdapat pajak sebesar 3.200. Jadi totalnya yang harus dibayar itu 35.200. Oke, seperti itu untuk cetak struknya. Nanti saya akan demokan untuk penggunaan di smartphone-nya seperti apa.
Oke, jadi ini adalah tampilan ketika nanti diakses menggunakan smartphone ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian coba kita masuk ke dalam menu kasir. Di sini kita bisa melakukan filter ya, seperti biasa. Dan coba kita tambahkan ya untuk itemnya. Oke, bisa masuk. Oke, ini list menunya yang sudah ditambahkan. Coba kita lakukan untuk pembayarannya ya. Lakukan pembayaran, masukkan uang bayar, muncul uang kembalian, dan ketika dibayar langsung muncul untuk halaman cetak struk ya. Dan ini sebelumnya smartphone saya sudah terhubung dengan printer, dan untuk aplikasinya itu adalah RAW BT. Oke, coba kita buka aplikasinya. Kita buka, namanya itu RAW BT. Nah, ini aplikasinya, nanti bisa di-download di Play Store ya. Nah, ini untuk konfigurasi ketika nanti akan menghubungkan ke printernya. Nah, jadi nanti ketika akan mengoneksikan, itu harus menyalakan Bluetooth ya. Jadi Bluetooth dinyalakan terlebih dahulu, kemudian nanti akan otomatis ada device-device printer yang terdeteksi di sebelah sini ya. Nah, bisa dipilih. Oke. Dan ini adalah transaksi yang sudah dibayarkan ya. Kalau misalkan dicetak ulang juga bisa, maka akan muncul halaman cetak struk. Bisa seperti ini. Oke, dan ini adalah contoh ketika nanti berhasil dicetak ya. Oke, jadi ketika berhasil ya melakukan transaksi, maka otomatis keranjang yang di sini tuh dia akan dihapus ya, akan kosong. Oke, akan kosong. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, dia secara otomatis akan masuk datanya ke sini, ke bagian keranjang. Oke, mau nambah quantity juga bisa. Seperti itu. Oh iya, kemudian di sini juga terdapat fitur untuk menyimpan pesanan. Jadi misalkan nanti pelanggan itu tidak membayar uangnya secara langsung, tetapi mungkin dia nanti ada kasus mungkin bakal misalkan seperti dia ingin mengambil uang terlebih dahulu atau gimana. Jadi kan transaksi harus disimpan terlebih dahulu ya. Jadi transaksi jangan sampai hilang. Jadi kita simpan transaksinya bisa. Jadi seperti ini untuk menyimpan transaksi. Jadi nanti sifatnya itu transaksi yang belum dibayar. Kalau misalkan tadi klik yang di sini dia kan langsung dibayarkan, tapi kalau yang ini dia tidak langsung dibayar. Jadi nanti transaksinya disimpan terlebih dahulu. Cara untuk mengeceknya itu di bagian order today ini, klik aja order today. Nah, di sini di bagian paling atas terdapat transaksi yang tadi itu masih belum dibayar. Ya, nah di sini jika transaksinya masih belum dibayar atau masih unpaid, maka untuk button actionnya dia harus melunasi transaksinya terlebih dahulu ya. Dan ini untuk melanjutkan total bayar yang barusan yang tadi saya klik sebesar 66.000 ya di sini. Jadi kan sama kan totalnya. Nah, ini kan 66.000. Nah, kalau misalkan klik action,
maka dia akan melanjutkan untuk ke transaksi pembayarannya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan data transaksi yang tadi sudah dibayarkan, maka untuk button statusnya dia berbeda ya. Jadi kalau misalkan sudah lunas, maka akan otomatis muncul untuk button cetak struk lagi. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Kalau misalkan yang belum lunas, dia harus melunasi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini juga ada untuk filter transaksi yang sudah dibayar maupun transaksi yang belum dibayar. Di sini sudah dibayar semua ya. Ini yang belum. Nah, ini yang belum dibayar. Nah, kalau misalkan kita bayar untuk transaksi ini, misalkan yang transaksi yang totalnya itu 66.000 ya. Coba kita bayar. Kita bayarkan untuk transaksinya, misalkan uang bayarnya itu 100.000 ya, kita bayarkan. Nah, maka akan otomatis cetak struk lagi ya, seperti biasa. Nah, kalau kita cek lagi untuk transaksi yang tadi, maka statusnya itu akan udah berubah ya. Nah, di sini ini udah berubah menjadi paid dan button action berubah menjadi button cetak struk. Nah, berarti sudah berhasil untuk melunasi pada pembayaran ini. Oke, saya rasa cukup untuk di bagian menu ini. Saya lanjut ke bagian menu yang lain. Pada menu riwayat transaksi, ini digunakan untuk melihat riwayat transaksi pembeliannya. Misalkan ingin menampilkan data pembelian dalam 1 bulan, misalkan yang seterusnya itu sudah lunas, kita cari, maka akan menampilkan seluruh data yang saat ini sudah lunas pada filter yang kita pilih. Seperti itu. Nah, di sini juga ada detail untuk menampilkan detail transaksi. Di sini kita bisa mencetak ulang struknya sama seperti tadi. Ya. Kembali. Kemudian menu selanjutnya ada laporan transaksi ya. Nah, di sini kita bisa milih untuk laporan transaksinya berdasarkan tanggal dan status. Misalkan kita cari data transaksi dalam 1 bulan yang statusnya sudah lunas, coba kita cari. Nah, di sini terdapat total ya. Nah, total pembelian itu sebesar 1 juta. Jadi seluruh data selama 1 bulan itu ada 1 juta. Dan di sini juga terdapat untuk mendownload dalam bentuk Excel ya. Coba kita download untuk datanya, klik, nah, maka otomatis mendownload. Oke, kita buka. Dan isinya sama kayak tadi yang di tabel. Oke, berhasil menampilkan data laporan transaksi. Kemudian kita menu selanjutnya yaitu menu produk. Di menu produk ini kita bisa menambahkan dan mengedit data ya. Kalau ingin menambahkan data, tinggal add data aja, masukin nama, deskripsi, harga jual, harga beli atau modelnya berapa, kemudian stoknya berapa, gambar, kategori apa, misalkan makanan atau minuman, dan statusnya dia apa, aktif atau tidak aktif. Dan untuk form ini itu juga terdapat validasi ya. Kalau misalkan ada data yang kosong, itu nanti akan otomatis tidak bisa, jadi harus diisi. Misalkan saya save nih, nah dia akan otomatis muncul bahwa untuk form ini ya, untuk nama itu wajib diisi ya. Ini nggak boleh kosong. The name field is required, nggak boleh kosong. Deskripsi nggak boleh kosong, harga nggak boleh kosong, stok tidak boleh kosong ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga bisa diubah juga datanya. Misalkan ubah data juga bisa ya. Jadi secara dinamis.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu promo produk ya. Di dalam promo produk ini kita bisa menambahkan dua variasi tipe produknya apa. Misalkan promonya yaitu potongan harga, dan juga dalam promo misalkan diskon menggunakan persentase. Nah, untuk menambahkannya caranya seperti ini, tinggal pilih aja produknya apa. Misalkan mie ayam pangsit, tambahkan produknya persentase 10%, tanggal mulainya tanggal sekarang sampai tanggal selesai sampai tanggal 30 misalnya. Kita simpan. Nah, di sini kalau misalkan datanya sudah ada, maka nggak bisa ditambahkan lagi ya. Jadi dia hanya bisa satu kali saja untuk setiap produknya. Jadi tidak bisa di-input double ya. Jadi kita harus mengganti ke produk yang lain. Kalau misalkan ingin menggunakan ini tetapi ingin merubah value-nya, misalkan nih, ya kita harus mengedit produknya juga ya. Jadi jangan ditambahkan lagi. Jadi nggak bisa ada dua data di dalam satu tabel tersebut. Nah, di sini kita bisa mengubahnya, misalkan menggunakan persentase misalkan ya untuk item ini. Misalkan diskon 20%. Kita simpan untuk mie ayam pangsit. Maka untuk mie ayam pangsit berubah menjadi 20% menggunakan diskon. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan manajemen stok ya. Misalkan ingin menambah stok dalam kuantiti yang banyak, misalkan ingin menambahkan bakso, tinggal tambahkan saja itemnya apa, kemudian kuantitinya berapa. Misalkan mie ayam pangsit, tambahkan bakso, tambahkan seperti ini, tinggal tambahkan saja. Misalkan bakso nambah 10, ayam pangsit tambah 5, bakso torpedo misalkan tambahkan 10, misalkan tambah 10 misalkan. Nah, kemudian klik simpan. Yes. Oke, stok akan otomatis terinput semua di sini tadi. Kalau misalkan ingin menginput stok produk secara massal, jadi kita inputkan stok produk untuk semua produk. Misalkan ada 20 produk, saya inputkan misalkan stoknya jadi 20, maka secara otomatis nanti untuk seluruh stok produknya dia akan berubah menjadi 20 kayak gitu. Jadi saya cancel saja. Atau bisa kita coba ya, misalkan sini kan stoknya ada 6, 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan kita input massal, misalkan kita ingin inputnya itu 20 semua untuk setiap produknya juga bisa. Tinggal diubah aja, maka akan berhasil disimpan. Akan otomatis untuk setiap produknya dia akan memiliki stok yang sama ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tambahkan, kita hapus, bisa. Oke, next ada menu kategori. Biasa ini bisa menambahkan, bisa mengedit, dan bisa menghapus kategori ya. Oke, kemudian ada menu customer. Ini juga bisa menginput, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Kemudian ada menu user, dan di sini secara default untuk di aplikasi ini itu ada menu super user dan juga kasir ya. Oke, ini untuk menambah datanya, ini untuk mengubah data. Ini ada untuk menu role ya, ini ada menu kasir ya, role untuk kasir dan role super user. Yang mana role super user itu dia memiliki hak akses yang seperti ini. Jadi dia bisa melihat daftar list dari role-nya. Kemudian dia bisa membuat untuk role, bisa mengedit role, dan dia nggak bisa menghapusnya. Jadi untuk role-nya itu jangan dihapus, jadi nggak boleh. Jadi secara default biarkan dia tuh tidak dicentang untuk role delete. Kalau misalkan ingin mengcustom itu bisa di sini. Kemudian untuk role kasir itu dia hanya bisa melihat aja ya kalau kasir ya, tapi dia bisa menginputkan data kasir. Misalkan
Di sini dia bisa membuat data kategori, bisa mengedit, tapi dia untuk kasirnya itu nggak bisa menghapus kategori ya. Jadi nggak bisa menghapus kategori, nggak bisa menghapus produk, nggak bisa menghapus customer. Dia hanya bisa membuat transaksi atau membuat customer. Membuat produk juga bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya menghapus dia nggak bisa untuk kasirnya. Nanti kalau misalkan pengen di custom sendiri juga bisa, tinggal disesuaikan aja. Misalkan nanti pengen nambah role apa, misalkan role staff ya, itu juga bisa ya. Misalkan role staff itu dia bisa membuat customer, bisa menghapus, mengedit customer, melihat customer, itu nanti tinggal disimpan aja, akan otomatis dibuatkan ya untuk role staff ini. Ini nggak perlu, saya hapus aja. Oke, ini nggak boleh ya. Jadi tadi kan untuk role super user itu nggak bisa untuk menghapus data role ya. Ya, coba kita cek lagi. Ini kan saya sebagai super user. Kalau misalkan dicek lagi untuk super user, dia nggak bisa ya untuk role delete. Coba kita centang untuk role delete-nya. Kita submit. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk hapus role-nya ini ya. Apakah bisa? Tetap tidak bisa. Karena memang sengaja di secara hardcode untuk role itu memang tidak boleh dihapus ya. Saya sudah setting di sini itu untuk role-nya tidak boleh dihapus. Di sini. Nih, untuk role-nya itu saya blok. Saya coba untuk hapus role, simpan. Saya coba hapus. Oke, berhasil ya. Nah, ini. Jadi role barusan saya hilangkan. Tapi secara default tuh nggak boleh sih kalau misalnya role itu dihapus. Takutnya nanti ada data yang hilang ya. Jadi tidak boleh dihapus. Jadi biarkan seperti ini saja, nggak bisa dihapus untuk role. Oke, kemudian ada data permission. Nah, ini untuk menambahkan permission baru. Jadi menambahkan permission itu hanya super admin yang bisa menambahkan ya. Kemudian ada menu setting. Menu setting digunakan untuk mengubah data profil ya, profil informasi ya. Ada nama, email, dan email juga nggak bisa diganti, jadi biarkan saja seperti itu. Tapi untuk password itu bisa diubah. Kemudian menu setting, di sini ada menu setting untuk toko ya. Jadi setting toko berupa mengganti untuk logo struk, nama toko, alamat, nomor telepon, dan footer ya. Ini footer nanti juga bisa diganti. Kemudian tipe stok nih. Di sini terdapat dua manajemen stok, yang mana yang pertama itu untuk stok yang tipenya permanen, yang mana permanen itu dia stoknya akan tetap setiap hari, tidak berubah ya. Kalau misalkan dipilih nanti yang tipenya harian, itu nanti stok akan reset ke 0 setiap harinya. Jadi ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang di restoran misalkan. Kalau restoran itu kan stok setiap hari pasti bakal di resetkan. Jadi akan ada pembaruan stok. Jadi nanti secara otomatis setiap hari stoknya akan di reset kembali ke 0. Kemudian si admin dari restoran nanti bakal menginput stok ketika di awal, misalkan awal jam kerja kayak gitu. Nanti bakal diinput stok sama adminnya. Jadi opsi ini opsional sih, bisa digunakan yang permanen atau yang harian. Tapi kalau yang harian ini lebih mudah. Jadi misalkan dipakai di restoran itu nanti stoknya akan otomatis terreset ke 0 setiap harinya. Kayak gitu. Kalau yang menggunakan permanen juga bisa. Permanen, stoknya permanen. Kemudian untuk yang PPN di sini juga bisa sifatnya opsional. Jika dicentang maka dia akan menggunakan PPN. Kalau misalkan tidak dicentang berarti dia tidak menggunakan PPN. Misalkan ini tidak saya centang ya. Saya coba, saya klik submit. Kemudian di menu kasir sini kita cek. Dan di sini
Dan di sini ya, nah di sini bisa menggunakan VPN dan tidak menggunakan VPN. Nah di sini setting, menteri setting, di setting. Nah di sini coba kita centang lagi. Sini saya menggunakan VPN ya untuk aplikasi ini. Kebanyakan untuk toko-toko zaman sekarang itu dia menggunakan VPN semua. Jadi biarkan secara default untuk VPN-nya tetap dicentang. Dan untuk value VPN juga bisa diganti di sini. Misalkan saya ganti menjadi 11% ya untuk VPN, misalkan saya ganti, maka otomatis berubah ya menjadi 11%. Kemudian kalau dicek di menu kasir di sini, maka VPN otomatis berubah menjadi 11%. Ya, jadi 11%. Kita nggak pakai VPN, pakai VPN. Oke. Kemudian ada menu selanjutnya yaitu log activity. Log activity digunakan untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh user. Nah, di sini ada terdapat IP-nya apa, subjeknya apa, kemudian URL yang dia akses itu apa, metode yang digunakan apa ketika mengakses URL tersebut. Kemudian ada user agent. User agent itu menampilkan informasi berupa seperti informasi browser, kemudian informasi OS-nya apa yang digunakan. Ya, di sini OS-nya, kemudian tipe browser yang digunakan ya. Kayak gitu ya pokoknya. Kemudian user yang dipakai itu apa? Misalkan usernya admin ketika tadi mengakses, dia melakukan aksi terhadap data setting yang barusan saya lakukan ya. Jadi si admin tadi melakukan aksi ubah data terhadap data setting, dan ada waktu dan jam. Oke, seperti itu. Kemudian ada menu log. Oke, saya rasa cukup sekian untuk demo aplikasi Pintar Pos. Untuk aplikasi ini akan saya sempurnakan lagi dikarenakan masih ada kekurangan ya, seperti untuk pemasukan dan pengeluarannya itu belum ada. Jadi untuk pengeluaran belum ada di sini di menu ini. Mungkin nanti akan saya tambahkan untuk pengeluarannya. Jadi supaya nanti keuangannya itu bisa terlihat dengan jelas. Jadi pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa, seperti itu. Kalau misalkan kita coba untuk tampilan versi mobile itu juga lumayan responsif. Nah, untuk tampilan mobilnya seperti ini. Nah, ini adalah menu dashboard ketika diakses nanti menggunakan mobile ya. Nah, ini misalnya kita ganti menggunakan iPhone seperti ini. Coba ke menu kasir ya, di sini menu kasir. Coba ke menu kasir. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terdapat filter untuk kategori. Kemudian bisa melakukan pencarian juga, misalkan ini. Seperti itu untuk pencarian. Dan untuk ada button juga untuk melakukan pembayaran, sama seperti tadi. Ada orderan hari ini apa saja, bisa langsung mencetak struk di sini. Nah, ini adalah keranjang belanjanya ya. Jadi misalkan ditambahkan ini, dan akan otomatis masuk ke dalam keranjang. Misalkan tambahkan lagi ini ayam. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian hapus, bisa hapus. Oke, pakai VPN atau enggak juga bisa.
Ya, untuk menu yang lain, riwayat transaksi seperti ini ya, lumayan cukup responsif ketika nanti diakses menggunakan smartphone. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk demo kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.